teman-teman semuanya, yang ingin saya sampaikan pada ngobrol tentang KIBM tahun 2020 atau Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa tahun 2020 ini semuanya saya berdasarkan rujukan dari buku Juklak atau Petunjuk Pelaksanaan KIBM tahun 2020. Insya Allah ini bukunya kan sudah saya share ya di teman-teman dan sudah baca. Nah, biasanya teman-teman itu biasanya lebih senang dengerin daripada baca. Kayak gitu. Jadi biasanya banyak nanya gitu ya, nanya ini padahal yang di buku petunjuk juga ada gitu kan. Nah, enggak semuanya nanti akan saya jelaskan karena silakan nanti teman-teman untuk baca gitu. Lalu berikutnya adalah, nah apa itu KIBM? KIBM itu Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa, merupakan lomba kemahasiswaan yang tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui Pusat Prestasi Nasional yang tujuannya adalah menumbuhkan jiwa dan kemampuan kewirausahaan mahasiswa di Indonesia agar mampu bersecara global dengan mengoptimalkan potensi nasional. Nah, apa yang perlu teman-teman ketahui? KIBM ini terdiri dari 3 program. Programnya itu ada program yang untuk akademik, vokasi, dan disabilitas. Nah, program akademik ini yang tadi saya sampaikan, ini untuk siapa? Program akademik ini untuk teman-teman yang levelnya stratanya adalah S1. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang vokasi, ya benar-benar teman-teman yang dari vokasi UNER, yang dari berapa prodi itu gitu ya. Nah, lalu kemudian yang disabilitas ini adalah tentunya dari teman-teman yang menyandang disabilitas baik yang akademik maupun yang vokasi. Jadi yang lebih fleksibel itu yang disabilitas, gitu ya. Tetapi yang vokasi itu tidak bisa, katakanlah misalnya kemarin nih kayak di grup itu ada buku kok ternyata persyaratannya untuk nyusun proposal KIBM untuk vokasi itu lebih rigid daripada yang S1 ya Bu ya. Apa saya boleh nyebrang aja? Nggak boleh. Ya, karena apa? Nantinya kan teman-teman itu dicek. Ya, dicek. Teman-teman itu dari vokasi atau dari strata 1. Kayak gitu. Setelah saya baca, nggak ada bedanya kok, Mas. Nggak ada bedanya antara formatnya S1 maupun formatnya untuk vokasi. Kayak gitu. Akan tetapi, ada beberapa poin yang memang bobotnya itu berbeda. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Makanya jauh-jauh hari disiapin supaya apa? Supaya teman-teman itu apapun yang menjadi kegalauannya itu bisa dipecahkan bareng-bareng gitu. Jadi jangan merasa bahwa itu jadi hambatan, gitu ya. Baik, berikutnya adalah ini semuanya ada. Ini semuanya ada di buku panduan. Ininya yang saya garis merah, yang saya bold merah. Jadi contohnya misalnya ada kata meningkatkan, ada kata-kata pula pengembangan bisnis. Ada kata-kata pula peningkatan pendapatan dan nilai tambah. Lalu kemudian ujungnya adalah adanya pengakuan hak kekayaan intelektual. Nah, kayak gitu. Bentuknya apa? Itu bisa merek, bisa paten, kayak gitu-gitulah, gitu ya. Lalu kemudian di vokasi juga ada peningkatan inovasi, ada pengembangan bisnis. Nah, lalu berikutnya apa? Berikutnya, kalau di vokasi di teman-teman yang penyandang disabilitas itu berbeda. Ada kalimat membangun kesadaran, motivasi, dan kepercayaan diri mahasiswa disabilitas dalam wirausaha. Nah, saya mau ngomong sama kalian nih bahwa dari tujuan dan kemudian kalau kalian nanti lihat di luaran, itu berarti yang namanya peserta dari KIBM ini adalah yang memang sudah memiliki usaha minimal berjalan 6 bulan. Bu, kalau usaha saya baru ide, baru jalan 4 bulan, tetap tidak bisa. Ini tidak bisa diakali, ini tidak bisa kemudian dibuat sedemikian rupa seperti KBNI. Jadi ini memang benar-benar yang usahanya, terutama untuk yang akademik dan vokasi untuk menjadi catatan, adalah yang memang benar-benar usahanya sudah berjalan 6 bulan. Nah, kalau usahanya baru 4 bulan, teman-teman dipersilakan mengikuti skema yang lain, itu di PKM.
Nah, Bu, kalau misalnya tahun lalu saya ikut PKM, sekarang saya mau ikutkan KIBM, boleh? Boleh. Artinya kan teman-teman di PKM itu sudah jalan nih. Di PKM tahun lalu, setahun, berarti kan 12 bulan yang lalu. Berarti sekarang mau dilanjutkan di KIBM, boleh? Boleh. Gitu. Gitu ya. Nah, akan tetapi yang jadi catatan adalah KIBM untuk mahasiswa disabilitas itu masih boleh berupa ide. Hanya untuk yang disabilitas. Karena apa? Tujuannya nih kita lihat membangun kesadaran, motivasi, dan kepercayaan diri mahasiswa disabilitas dalam wirausaha. Sehingga kemudian untuk teman-teman yang disabilitas itu masih boleh ide. Gitu. Ya. Nah, lalu berikutnya, bentuk kegiatan. Bentuk kegiatannya ada sosialisasi dan workshop KIBM. Nah, teman-teman, loh Bu, ini sosialisasinya aja di UNER baru loh, mulai ada loh. Nah, terus workshopnya kapan? Tenang, workshopnya meskipun kalian belum ikut, kalian bisa lihat di channel YouTube-nya, nanti saya kasih tahu linknya. KIBM, baik yang misalnya 20 Juli maupun KIBM untuk vokasi, itu nanti saya kasih tahu linknya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini, pemberian bantuan pendanaan sebagai stimulus dalam pengembangan bisnis nilai 5 juta sampai dengan 15 juta. Nah, jumlahnya itu maksimum 15 juta, minimum 5 juta. Nah, bagaimana cara menentukan 5 juta sampai 15 juta? Tentunya sama halnya dengan program penyelenggara kegiatan yang sifatnya adalah hibah, gitu ya. Maka tentunya besaran itu ditentukan dari proposal usaha yang teman-teman ajukan. Termasuk diantaranya adalah dari sisi kontennya, dari sisi kelayaan tentunya dari konten, dari isian yang kalian tulis di proposal usaha itu, lalu juga dari sisi kelayaan, dari sisi keuangannya, kayak gitu. Sehingga kemudian tadi yang saya sampaikan, cita-citanya nggak cuma lolos saja, tetapi cita-citanya bagaimana mendekati maksimum 15 juta. 14.975.000. Misal, alhamdulillah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata teman-teman itu bisnisnya dianggapnya adalah, oh ini lolos, tapi kemudian ada beberapa hal yang harus dibenerin gitu ya. Lolos, tapi mungkin bisa jadi teman-teman itu layaknya dapatnya 5 juta. Nah, itu di mana tuh dapatnya seperti itu? Bisa jadi adalah pada anggarannya yang kurang benar. Kayak gitu ya, sehingga kemudian, atau misalnya ada yang kurang benar pada masalah pemasaran yang dilakukan. Nah, tujuannya itu apa? Nantinya teman-teman itu nanti kalau misalnya dapatnya 5 juta, segera nanti insya Allah, amin, insya Allah saya doakan teman-teman semuanya itu katakanlah lolos internal maupun eksternal. Begitu dapat besarannya, bukan berarti yang 15 juta atau mendekati 15 juta itu tidak dimonef oleh kami yang dari UNER. Yang 5 juta itu harus dibedah. Kenapa kon kok untuk 5 juta? Salam kira-kira ini apa yang membuat perhatian dari juri ini sehingga kemudian dapatnya 5 juta. Itu yang harus kami nanti jadi PR bagi pendamping internal itu untuk membuat kalian itu ketika di Monef kalian bisa menjadi artinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan juri. Artinya yang dapatnya 5 juta, 6 juta, 7 juta itu sudah ada notisnya dari juri. Berarti ketika di Monef berarti kemajuanmu seperti apa? Gitu, progresmu seperti apa? Gitu ya. Lalu berikutnya adalah ada pendampingan bisnis itu baik dari sisi internal maupun dari eksternal. Eksternal nantinya akan bentuknya secara daring. Kalian nanti juga dalam bentuk misalnya ada kuliah-kuliah atau workshop-workshop yang dari kementerian, kayak gitu, atau dari Pusat Prestasi Nasional. Yang seperti tadi yang saya sampaikan di sosialisasi. Nah, lalu berikutnya apa? Nah, ini saya saya bold merah. Ada konsultasi potensi hak kekayaan intelektual. Nah, jadi teman-teman, kenapa kok tadi disampaikan bahwa bisnismu harus jalan dulu, bukan yang bisnisnya itu masih ide. Paling tidak mungkin saja sekarang bisnismu itu sudah jalan, lalu kemudian kamu pengen ngajukan hak merek, hak paten,
lalu apalagi ya, semualah yang berhubungan dengan legalitas usaha. Nah, itu kalian akan mendapatkan setelah kalian nanti kalian selesai programnya KIBM, itu kalian tetap akan disalurkan, diantaranya adalah dengan Depkumham gitu. Nah, ini yang membedakan antara KIBM dengan KBMI. Di KBMI tidak ada. Gitu. Jadi ini adalah keberlanjutannya. Nah, ini mungkin teman-teman yang KBMI tahun lalu boleh ikut tahun ini karena apa? KBMI tahun lalu sudah dinyatakan oke, bisa ini artinya sudah selesai, sudah mendapatkan pendampingan, sudah kemudian sudah mendapatkan dana. Lalu tahun ini misalnya ingin mendapatkan konsultasi hak kekayaan intelektual, boleh banget ikut. Ini jadi kelanjutannya. Gitu ya. Selain itu apa? Di situ saya tulis itu ada temu investor. Temu investor apa? Selain kalian nanti dari sisi legalitasnya, kalian juga kalau nanti bisnis kalian itu layak, maka kalian akan ditemukan dengan investor. Kayak gitu loh. Artinya bisnismu ada yang menginvest, ada yang menyuntik gitu ya, menyuntik. Bahkan investor ini bisa jadi akan menjadi bapak angkat atau kemudian menjadi mentor bisnismu. Lah inilah menarik kayak gitu ya. Nah, bagi saya, teman-teman PMW 2020 atau teman PMW 2019 atau kemudian di sini mungkin ada teman-teman KBMI tahun 2019, ini saya punya cita-cita adalah bahwa bisnis kalian itu bisa punya kelanjutan, ada perhatian lanjutan lah, gitu ya. Nah, ini saya senang banget karena apa pemerintah memberikan perhatian lanjutannya itu seperti ini. Jadi seakan-akan tuh tidak putus gitu loh. Ya, kalian patut bersyukur gitu bahwa baru tahun ini ada program seperti ini. Nah, bukan berarti kemudian di UNER kan ada ya Bu? Ya ada, namanya adalah LPBI. Kayak gitu kan. Sama aja, nggak apa-apa. Bahkan justru kalau saya merasa bahwa kalau misalnya kalian sekarang kalian mengikuti KIBM ini, lalu kemudian kalian mengikuti tahun depan, begitu loh, kan ini programnya selesainya November ya, November. Tahun depan di Februari itu ada pembukaan tenannya LPBI UNER, Lembaga Pengembangan Bisnis Inkubator Bisnis UNER yang tempatnya ada di Jalan Srikana itu. Wah, kalian udah gagah ini, sudah punya merek. Wah, kalian tinggal lanjutin untuk yang lainnya lagi. Mungkin nggak hanya merek, tapi mereknya udah dapet, hukumnya udah dapet, tapi kalian bisa lanjutin ke yang lainnya lagi. Misalnya tentang sertifikasi A, B, C, D, E, dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Nah, KIBM Award saya nggak bacain deh karena apa, kita tahu sendiri, saya nggak berharap banyak gitu ya, memang kelihatan ya dibaca gitu ya. Tapi kan kondisinya lagi seperti ini, jadi kemungkinan besar akan dilakukan secara daring. Tapi kemudian kalau misalnya sangat memungkinkan, ini sama halnya dengan skema yang lainnya, baik KBMI maupun PKM, PIMNAS. PKM itu ujungnya ke PIMNAS ya. Kalau memang kondisinya memungkinkan bisa dilakukan secara offline atau bertemu langsung, atau kalaupun tidak ya tetap harus daring begitu ya. Oke, bagi saya itu penting tapi tidak esensial. Yang esensial itu bagi saya di KIBM adalah kelanjutannya tentang hak kekayaan intelektual dan juga temu investor, itu yang menjadi satu titik hal yang harus kita kejar di situ. Nah, pengusul. Nah, ini kan semua udah pada baca ya, pengusulnya. Jadi, ini ada pertanyaan menarik teman-teman. Bu, memang harus kelompok, Bu? Iya. Kayak gitu, kelompok. Kenapa kok harus kelompok? Karena begini loh. Sekali lagi, ini adalah untuk yang namanya kan tujuannya program PMW, program KIBM, program KBMI, program PMW, PKM, kayak gitu. Itu sebenarnya kan adalah mendukung adanya program Kampus Merdeka, di mana teman-teman itu bisa mendapatkan pembelajaran dari mana saja, kan gitu kan, yang kemudian di SKS kan, bisa dikonversikan gitu kan ya. Nah, kalau kalian itu masih individu, maka kemudian tidak akan pernah terjadi pemerataan, kayak gitu. Dan ketika kemudian semakin banyak di dalam suatu kampus, itu semakin banyak
mahasiswanya yang mengikuti program-program kompetisi seperti ini, maka itu akan mempengaruhi dari sisi nilai atau value perguruan tinggi itu sendiri, baik dari sisi akreditasi, baik dari sisi apapun, kayak gitu ya. Jadi, oh kalau gitu kan itu untuk kepentingan kampus, enggak juga gitu loh. Ini juga untuk kepentingan kalian, diantaranya adalah paling tidak ini mengasah kalian untuk bisa melakukan suatu pekerjaan secara tim. Kayak gitu. Diasahnya di mana? Di masa kuliah kayak gini. Di masa ketika kalian mahasiswa. Di mana ketika kalian itu nanti kerja tim, kalian itu bisa mengalami yang namanya konflik. Konflik itu kan bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi kan harus di-manage gitu kan, harus diolah. Kayak gitu. Kalian bisa mengalami konflik, kalian bisa mengalami yang namanya misalnya saja dikejar tenggat waktu, yang mengalami dikejar dalam tekanan gitu. Teman-teman semuanya, nggak ada yang semuanya sifatnya di dalam, kalau kita ngikutin program pemerintah, kayak gini-gini ini yang sifatnya nggak dadak. Dadak. Gitu ya. Nah, itu diperlukan adanya kerja tim. Kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau teman-teman masih punya ego, Bu, kayaknya saya nggak cocok deh, Bu. Kemarin kan PMB saya individu, Bu. Saya harus majukan individu. Mohon maaf kalau sudah seperti itu tidak sesuai persyaratan. Ya kalau misalnya proposalnya dibuat boleh tetap dibuat, tetapi seleksi internal aja saya tidak akan melanjutkan karena apa? Individu. Kayak gitu. Lalu apa sih teman-teman? Yombok sedekah ilmu sama teman-teman yang lain, sedekah pengalaman. Kalian yang sudah punya pengalaman wirausaha, tularkan pada teman-teman yang lain. Sedekah ilmu, gitu. Sedekah ilmu itu kan nggak harus yang sifatnya material kelihatan gitu ya. Ketika kamu ngajari temanmu yang misalnya di sini ada teman-teman fakultas ekonomi, lalu kemudian ngajari teman-teman yang dari fakultas kesehatan masyarakat yang nggak bisa bikin bisnis model kanvas, atau misalnya di sini ada teman-teman yang dari fakultas misalnya kalian dari fakultas keperawatan misalnya, karena udah dapat materi kewirausahaan bisa bikin namanya bisnis plan. Lalu kemudian ternyata ada teman-teman fakultas hukum. Ya kamu kan ngajari dia, kamu udah sedekah ilmu meskipun yang kemudian masuk pada temanmu itu hanya satu kata. Tapi kalau diingat-ingat sama dia, itu kamu sudah punya amalan yang mengalir. Gitu loh. Wah, bukan karena sekarang puasa Arafah jadi kayak gini, enggak juga gitu ya. Maksud saya itu untuk menguatkan teman-teman alasannya bahwa kenapa ini tidak boleh individu kayak gitu. Nah, apa yang menarik lagi? Di antaranya adalah mahasiswa aktif. Jadi katakanlah nih, kalian mahasiswa angkatan tahunnya 2015 gitu. Boleh nggak ikut 5 tahunnya 2020? Boleh, karena masih aktif ya, belum aktif itu bisa dicek loh ya sama mereka. Sistem mereka itu lebih baik daripada kita gitu kan. Dicek, oh ya masih mahasiswa aktif, boleh. Dan itu kemarin sudah disampaikan oleh ketika saat sosialisasi. Pak, kalau misalnya saya sekarang ikut Pak, sementara November itu adalah terakhir, saya Desember ujian skripsi. Boleh. Lah ujian skripsi kan juga masih aktif. Kan gitu kan. Begitu tidak aktif ketika kalian sudah dinyatakan wisuda itu. Kan gitu. Gitu kan. Nah, lalu untuk yang poin D, mahasiswa pengusul hanya dapat mengajukan satu usulan melalui satu kelompok, baik sebagai ketua maupun anggota. Nah, ini berbeda dengan PKM, gitu ya. Kalau PKM kan kalian bisa mengajukan berbagai banyak gitu kan. Nah, kalau di KIBM ini hanya mengusul satu nama pada satu proposal, kayak gitu. Nah, ini format proposal. Ini saya saking penasarannya sampai akhirnya tak buat kayak gini. Nah, teman-teman semuanya, format proposalnya adalah ini berbeda ya, teman-teman, dari KBMI maupun dari PKM kayak gitu. Satu yang berbeda adalah di sini ada cover. Cover didesain semenarik mungkin. Silahkan. Jadi cover itu jangan kayak kamu bikin tugas kuliah gitu yang logone kampus muka meno gede ini delbokno gitu ya, logo kampus gitu. Lalu kemudian
apa proposal usaha apa-apa enggak. Jadi kalian boleh desain gitu. Saya percaya kalian sangat anak milenial itu biasanya sangat mampu untuk mendesain gitu ya. Tapi tolong jangan lupa identitas kampus tetap harus disebutkan. Gitu ya, identitas kampus disebutkan. Misalnya logonya kampus kecil aja apa misalnya. Nah, itu kan dari mahasiswa fakultas apa dari universitas apa kayak gitu. Jadi ada cover yang didesain semenarik mungkin. Loh Bu, berarti ini nanti hard copy? Enggak, ini soft copy. Lah itu nanti akan diunggah. Itu tadi yang di sini tadi. Di sini tadi. Ya. Nah, lalu kemudian apa? Kalau saya lihat sebenarnya nggak jauh beda gitu. Ringkasan, baik di program akademik, vokasi maupun disabilitas, semua sama ada ringkasan ringkasan eksekutif, di buku panduan ada, ringkasan itu isinya apa aja. Kayak gitu. Yang jelas, itu cukup 4 paragraf, lalu kemudian tidak terlalu banyak, gak usah berlembar-lembar, karena apa? Karena nanti penjelasan-penjelasan yang ada di ringkasan itu akan dijelaskan pada bagian yang lainnya. Kayak gitu ya. Lalu kemudian ada masalah solusi produk dan jasa kalau yang di akademik di sini. Lalu ada sumber daya. Nah, ini pesaing dan keunggulan pesaing dan sebagainya. Nah, yang membedakan di sini kalau yang di akademik ini ada bisnis model. Bisnis model kanvas, bisnis model kanvas. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis model kanvas, itu berarti sebenarnya ini masuk bisnis model kanvas, ini masuk bisnis model kanvas, di aspek channel dan aspek customer relationship, lalu kemudian ini juga masuk bisnis model canvas pada aspek customer segmentation, lalu kemudian ini juga masuk pada, di sini juga ada bisnis model canvas, sumber daya itu ada di key resource, ada kemudian di key partner, gitu ya, ada kemudian di aspek produksi. Jadi bikin satu ini itu sudah bisa mengisi isian 1, 2, 3, 4 bahkan di sini. Karena di sini kita ngomongnya value proposition. Itu ya. Nah, lalu kemudian rencana yang membedakan teman-teman dari KIBM dan KBMI adalah, mungkin teman-teman KBMI ada yang datang di sini. Di KBMI ada noble purpose, di sini nggak ada noble purpose. Gitu ya. Nah, lalu kemudian tapi di KIBM itu ada yang disebut dengan rencana pengembangan, atau kalau di ini program vokasi sebutnya ini sama disabilitas, perkembangan usaha masa depan usaha, atau disebutnya adalah milestone. Milestone. Apa itu milestone? Milestone itu kalian dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang itu kalian mau ngapain aja. Nah, nanti itu ada tekniknya. Gitu ya, nanti kita pelajari bareng-bareng. Nah, laporan keuangan di sini kemarin sudah diingatkan, laporan keuangan itu bukan cuma debit kredit aja, tetapi laporan keuangan itu nanti juga ngomongin neraca, ada ngomongin rugi laba, ngomongin pula misalnya katakanlah ada net present value, katakanlah dalam, kalau misalnya rencana pengembangannya mau 5 tahun, ya 5 tahun NPV, atau rencana kalian akan mendapatkan penambahan nilai dalam 5 tahun yang akan datang itu berapa rupiah, kayak gitu. Nah, itu nanti ada teorinya, gitu ya. Nanti akan ada pendampingan untuk membuat itu kayak seperti KBMI kemarin. Jadi ini harus konsisten ya. Kalau di sini misalnya di rencana pengembangan ini kalian ngomongnya mau 3 tahun, ya di sininya yang ngomongnya 3 tahun, di sininya. Di nomor 10. Nanti, tapi kalau misalnya kalian ngomongnya 5 tahun, ya 5 tahun. Mau ngapain? Mau nambah tenaga kerja, mau misalnya bikin jangkauan pasarnya, misalnya sekarang cuma di Surabaya aja, lalu kemudian 5 tahun yang akan datang kalian pengennya menguasai Jawa, Bali, misalnya kayak gitu. Ya enggak apa-apa, namanya juga cita-cita, tapi harus realistis gitu loh. Lah makanya ini yang sebenarnya membedakan. Kalau mereka kemarin bilang bahwa kalau kamu itu sekarang baru bisnis, jalannya itu baru ide, itu akan keteteran di sini. Nanti ketawanya di sini. Poin nomor 10. Kayak gitu. Ya. Lalu lampiran. Lampiran itu apa saja? Sorry. Oke. Masa nggak ada ya? Oke, lampiran teman-teman. Lampiran itu isinya adalah
foto-foto, bukan foto kalian ya, tapi adalah foto-foto produksi. Ya, kelihatan pada saat produksi kayak gitu. Lalu kemudian foto-foto pemasaran, foto-foto penjualan, testimoni, pokoknya yang mendukung ini semua, ini foto-foto ini lampirkan. Gitu ya, mendukung poin 1 sampai poin 2 sampai 9 itu lampirkan. Kegiatan-kegiatan itu lampirkan. Itu di lampiran. Lalu apalagi ada lampiran-lampirannya antara lain adalah lampiran. Ini ya contohnya kayak gini, foto-foto kegiatan usaha. Contoh kayak gini, ini kegiatan produksi misalnya, lalu kemudian ada testimoni. Ini nanti kita ngomongin apa? Ini ngomongin tentang bagaimana membuat tentang customer relationship atau customer journey di sini misalnya. Lalu ini teman-teman, biodata ketua dan anggota, itu saya kasih kuning. Ini format KIBM. Please jangan pernah makso untuk kemudian, Bu, itu kan nggak jauh beda ya sama-sama kementeriannya, berarti saya bisa dong pakai formatnya KBMI kemarin. Enggak. Bisa, pakai ini aja. Gitu kan. Harap diikuti, jangan menggunakan format skema program yang lain. Saya boleh nggak, Bu, pakai formatnya PKM? Kayak gitu. Enggak. Strict enggak. Saya enggak. Gitu ya. Nah, lalu kemudian kuncinya adalah di setiap nanti kalau kalian nemui yang namanya form seperti ini, yang kemudian formnya itu kalian temui juga di buku itu, intinya semua bagian ini harus diisi, jangan ada yang kosong, kayak gitu. Ya, pelatihan workshop kegiatan kewirausahaan yang pernah diikuti, ini silahkan kalian isi. Masa nggak pernah ikut gitu kan? Kalau nggak pernah ikut, coba dia dilihat nanti yang di BPKK itu ada kegiatannya apa aja yang tentang kewirausahaan, bisa tuh kalian masukin di sini. Coba dilihat tuh. Lalu motivasi Anda mengikuti program KIBM. Nah, please jangan alay. Gitu ya. Kalian lihat dulu nih, luarannya kegiatan ini apa? Ya buatlah kalimat yang baik ini, bahwa kalian itu ingin mendapatkan yang namanya keberlanjutan bisnis kalian. Misalnya kalian ingin mendapatkan hak mereknya dari perusahaan, ini kan sudah jalan hak merek, supaya kalian misalnya lebih pede untuk memiliki daya saing atau apa di sini ya. Jadi jangan misalnya cuma pengen dapat duitnya, aduh jangan, dia malu-maluin ya kayak gitu ya. Udah apa, lihatin tuh di luarannya, tapi kalimatnya ya terus kok jangan ya ABCD-nya mbok copy paste plug yo enggak, ya buatin kalimatnya yang baik. Itu ya. Ini masukin di sini. Nah, lalu selanjutnya adalah ini jangan lupa ditulisnya tanggalnya nanti. Nah, ini teman-teman di seleksi internal ini semua juga harus sudah ada. Di seleksi internal harus sudah ada. Karena saya pengen lihat bagaimana teman-teman itu menyiapkan dari sisi administrasinya. Begitu ini nggak ada, nggak lolos seleksi internal. Gitu ya. Tanda tanganin. Oke, lalu berikutnya adalah ini, biodata dosen pendamping. Nah, ini teman-teman, biodata dosen pendamping sama, ini formatnya KIBM. Jadi ini tidak mengikuti format, jangan gunakan format yang lainnya. Lalu berikutnya adalah ini, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Dosen itu kan biasanya NIP ya, nomor induk pegawai. Nah, dosen itu juga ada yang namanya nomor induk NIDN, namanya NIDN gitu ya. Nah, tahu dari mana NIDN? Tulis aja, googling aja bisa kok. Misalnya Trisiwi Agustina akan muncul NIDN-nya berapa, dimasukkan di situ. Gitu ya. Bukan NIP. Jauh salah, karena NIDN itu cuma angka dan itu cuma 5 digit. Sementara kalau NIP itu kurang lebih ada hampir 12 digit lah, kalau nggak 13 digit. Jadi kalau misalnya di sini ada 13 digit lah, berarti ya salah Mas. Salah ini nggak lolos loh. Bener, karena apa? Mereka itu akan nih, kalau seleksi nasional tuh gini loh. Kan yang masuk banyak nih proposalnya. Berarti seleksi paling gampang ada yang namanya seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu ngelihat apa sih? Ya ini, ono sing nggak diisi, corek. Nggak perlu lihat konten, nggak penting. Yang dilihat kayak gini-gini. Jahat ya? Iya, karena apa? Ribuan. Bagi mereka adalah, kamu salah, masih banyak yang lainnya. Lah daripada nggak terhormat ya, mending di seleksi internalnya diketatin gitu ya. Diketatin artinya memang benar-benar dilakukan. Oke, lalu
pengalaman membimbing bisnis mahasiswa. Nah, teman-teman, sebenarnya gini, yang dimaksud dengan pendamping KIBM ini adalah dosen yang pernah membimbing dari program seperti PKM, KBMI, kayak gitu. Membimbing ini pengalaman membimbing bisnis, berarti kan PKMK, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukkan. Ya. Oke. Jangan lupa di sini nanti tanda tangan beliau. Oke. Untuk seleksi internal belum perlu tanda tangan dosennya, belum perlu. Tetapi nama NIDN-nya harus sudah benar. Ya, untuk seleksi internal. Tapi kalau nanti sudah dinyatakan lolos pada seleksi internal, maka di sini harus sudah lengkap sebelum diunggah. Gitu. Baik. Ini adalah lampiran kebutuhan dana, ini juga formatnya seperti ini, silakan teman-teman ikuti, nggak usah bikin yang lainnya. Nah, hal-hal yang dijadikan proposal ditolak, baik seleksi internal maupun eksternal, nasional. 1, nggak sesuai persyaratan dan format KIBM. Nggak sesuai persyaratan itu adalah misalnya 1, itu tadi, individu, gitu ya. Sementara tadi kan harus kelompok. Lalu berikutnya adalah itu tadi nyebrang dari yang akademik ikut vokasi, yang vokasi ikut akademik. Kalau disabilitas mah nggak ada masalah, kayak gitu. Lalu kemudian apa lagi? Tidak lengkap isian proposalnya, baik konten maupun administrasi seperti tanda tangan. Tanda tangannya itu tidak harus tanda tangan basah atau tanda tangan asli. Karena kondisinya daring, maka kemudian tanda tangan online itu diperbolehkan. Bahkan justru sangat diutamakan karena untuk keselamatan. Kayak gitu. Bahkan kemarin ketika programnya KBMK, itu teman-teman kan harus buat video ya. Maka di akhir video itu mereka harus declare, harus menyatakan bahwa proses pendampingan KBMK hingga pembuatan video ini semuanya dilakukan secara daring dan sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan itu bertemu langsung. Itu harus dinyatakan. Kayak gitu. Karena apa ya? Ini ya, karena untuk menjaga keselamatan teman-teman semuanya. Lalu berikutnya apalagi tidak relevan dalam bisnis yang diajukan dalam pengisian. Mungkin nih saking pengennya, lalu kemudian kalian copy paste. Bisnis temennya adalah jasa cuci sepatu, lalu kemudian itu mbok copy paste saking pengennya, lalu mendekati deadline, lalu ternyata bisnis kalian adalah laundry baju. Nah, antara sepatu sama baju pasti beda. Gitu kan? Nah, misalnya seperti itu. Atau misalnya yang satunya adalah barbershop atau potong rambut gitu ya. Lalu yang satunya lagi bisnisnya adalah tentang perawatan wanita. Kayak gitu. Misalnya spa dan sebagainya. Nah, kan ini nggak relevan dari bisnis yang diajukan. Lalu misalnya apalagi? Dana yang kalian ajukan, ini kebutuhan dana itu melebihi dari 15 juta. Atau pembelian alat itu nggak boleh. Beli alat tuh nggak boleh. Pembelian alat tuh nggak boleh. Kayak gitu. Maka munculnya kalau sewa boleh. Sewa boleh. Kayak gitu. Itu ya. Nah, apalagi teman-teman? Ini yang penting tadi. Tanggal penting. Nah, teman-teman kan lihat nih, tanggal penting kan di sini nih ya. Tanggal penting ini ada di buku panduan, Nah, ini tadi yang saya sampaikan sosialisasinya udah 22 Juni. Nah, lalu sampai dengan 17 Juli. Tapi sampai sekarang masih ada gitu ya. Nah, karena saking belum banyak yang melakukan sosialisasi di masing-masing perguruan tinggi. Workshopnya nanti kalau saya kasih tahu kalian ininya, channel YouTube-nya, kalian bisa ngeliat workshopnya. Lalu pendaftaran proposal nasional itu ditutup 19 Agustus. Ditutup 19 Agustus. Nah, untuk itu karena satu perguruan tinggi itu hanya dibatasi 15 proposal, ya, satu perguruan tinggi 15 proposal itu mix. Katakanlah misalnya ternyata nanti dari teman-teman vokasi nggak ada, ya, maka kemudian ya bisa kemudian kami dari Dirmawa mengusulkan misalnya yang vokasi ya yang ada, tapi diteliti dulu kalau vokasi kemudian yang disabilitas misalnya muncul ada disabilitas, tapi tetap dulu dilihat kalau kemudian tidak memenuhi syarat ya nggak diberangkatkan kayak gitu. Nah, kok ternyata Bu vokasi nggak ada, disabilitas nggak ada, berarti ya 15-nya ini semua akademik semua, ya nggak apa-apa, ya why not
Kayak itu. Pokoknya 15 itu mix. Nah, berarti kan kalian ini ada pertempuran ada persaingan saudara nih. S1 vokasi sama yang disabilitas. Oleh karena itu siapkan sebaik-baiknya. Nah, tadi kan 19 Agustus nih. Ini kan ya, 19 Agustus itu adalah deadline nasional. Maka saya sosialisasi dan pendampingan proposal itu mulai 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus. Jadi teman-teman, saya akan mendampingi kalian untuk menyusun proposal itu sampai 9 Agustus. Setelah itu kalian submit ke Dirmawa. Gitu ya, ke Dirmawa. Nanti nyusul nanti di grup ada. Nah, lalu kemudian ada seleksi internal. Seleksi internalnya 10 Agustus. Pengumumannya 12 Agustus. Kayak gitu. Artinya, teman-teman, tidak ada, katakanlah, ada teman-teman yang tahu baru tanggal 11 Agustus tidak bisa. Karena apa? Deadline-nya ini. Bu, nyesel dong Bu, itu terjadi di KBM kemarin. Nyesel dong Bu, nggak bisa, emang udah selesai. Ini nanti malam udah mau diumumkan ya? Nggak bisa. Kayak gitu ya. Nah, deadline-nya 10 Agustus, lalu kami akan memiliki waktu 2 hari untuk kemudian melakukan penilaian atau melakukan penyeleksian. Nah, lalu kemudian ada jeda waktu nih, 6 hari. 6 sampai 7 hari, 12 sampai 9 Agustus. Itu digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk benerin. Jadi tetap ada pendampingan lagi. Ini. Jadi ya setelah lolos, ini 7 hari itu bukannya nggak ngapa-ngapain, justru dibenerin lagi. Sampai kemudian siap untuk diupload pada tanggal 18 sampai 19 Agustus. Saran saya adalah menguploadnya sebelum tanggal 19 Agustus supaya untuk menghindari down, karena KBMI kemarin kejadian mundur seminggu. Gitu ya, karena apa? Servernya down. Ya bukan berarti itu kemarin berharap ya, oh ya udah kalau KIBM juga mundur seminggu, enggak gitu juga gitu kan ya. Karena gini loh, kalau saya rasa ini mungkin akan sangat mustahil kalau kemudian mundur. Karena apa? Begitu kalian nanti dinyatakan lolos, paling tidak kalian yang kemudian semesternya udah di atas semester 5, itu bisa lapor ke prodi kalian untuk kalian bilang bahwa, Bu, saya ikut loh, ada program KIBM yang nantinya program ini bisa dikonversikan untuk apa. Gitu. Jadi kayaknya kok mundur itu agak susah. Karena apa? Tujuannya adalah begitu kalian dinyatakan ada SK, kalian itu dinyatakan lolos, nama kalian muncul, maka itu yang digunakan kalian lapor ke prodi untuk Kampus Merdeka. Tapi by the way, saya nggak akan ngomongin tentang Kampus Merdeka karena itu adalah bukan kewenangan saya, nanti itu akan menjadi kewenangan dari Dirmawa, gitu ya. Jadi jangan nanya, nanti ini setaranya berapa SKS, Bu, nanti kemudian, enggak, saya daripada, itu bukan kewenangan saya, gitu ya. Nah, ini yang terakhir ngomongin tentang aspek penilaian. Nih, teman-teman. Aspek penilaiannya ini tadi saya bilang nggak seberapa jauh berbeda, akan tetapi di teman-teman vokasi analisis pesaing itu poinnya 15%, sementara kalau teman-teman 10%. Lalu kemudian apalagi yang membedakan ini beda. Nah, ini bisnis model. Ya iya, bisnis model kan ini kan mencakup ke itu tadi ya, poin nomor 2 iya, nomor 3 ada, poin ke-5 ada, ke-6 ada, sehingga kemudian bisnis modelnya adalah 15%. Sementara kalau di sini kan tidak ada bisnis model. Ya, tim manajemen tuh 5 poin. Loh, Bu, kok bisa ya tim manajemen itu 5 poin? Ya karena berarti kalau gitu saya kok merasa program yang vokasi ini kalau bisa teman-temannya rata, gitu, nggak cuma ngumpul di anak pajak tok, gitu. Atau mungkin nggak ngumpul di teman-teman pemasaran. Semakin teman-teman itu bisa menggandeng prodi-prodi lain, itu akan memenuhi nilai 5 itu. Kayak gitu. Lalu berikutnya adalah, laporan keuangan, proyeksi keuangan, dan sebagainya 10. Meskipun 10% ini menentukan ya. 10% ini menentukan. Kayak gitu, ini beda ini kurang lebih. Jadi, nggak jauh beda kok sebenarnya. Malah justru kalau ditanya kemarin, Bu, kok gitu kok mending harusnya saya ngambil yang akademik aja, yang S1. Enggak, yang S1 malah ada bisnis model. Kalian enggak ada bisnis model. Gitu ya. Nah, malah lebih gampang sebenarnya. Intinya. Oke. Baik, teman-teman. Kurang lebih itu. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Kita kan ngobrol-ngobrol ringan-ringan aja kan? Nah, ada yang mau ditanyain, teman-teman? Silakan.